Jadi ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan membuka operasional bioskop di Jakarta kabarnya. Nah, pemerintah DKI akan segera merumuskan kebijakan terkait pembukaan bioskop. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Ketua Umum Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia, ada Joni Syafruddin. Pak Joni, selamat malam. Malam Mbak Puspita ya? Puspa, Pak. Oke, Pak Joni dengan Puspa ini. Pak Joni, wacana... Sorry, maaf. Oke, Puspa, ya. Pak Joni, wacana dibukanya kembali ruang menonton di Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan ini nyatanya masih jadi hal yang pro kontra, mengingat jumlah kasus masih terus meningkat. Saya sih sejujurnya kangen gitu ya, tapi mungkin deg-degan kalau nanti ke bioskop. Nah, seperti apa dialog yang dilakukan Pemprov DKI dengan para pengusaha bioskop di Jakarta atas wacana ini, Pak Joni? Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur DKI ya, bahwa mau dibuka. Okay? Nah, kemudian yang kedua, itu kan Pak Gubernur mengatakan akan membuat aturan-aturannya, akan menyampaikan nanti kepada kita, SK-nya. Nah, terus selanjutnya sekarang ada yang pro dan kontra. Ya, saya rasa pro dan kontra itu biasa lah, ya kan. Cuma kan orang bisa menilai dan yang pro itu siapa, yang kontra itu siapa. Dasar yang kontra itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ini peneliti-peneliti profesor-profesor dunia ini yang sudah meriset ini, bioskop itu rendah, 0,3% cuma penularannya. Tuh, dibandingkan dengan pesawat terbang. Dibandingkan dengan kereta api, dengan bus akap yang jalannya sampai 6-8 jam. Kemudian dibandingkan dengan juga restoran yang hadap-hadapan. Kemudian juga kita lihat juga di pasar dan sebagainya. Jadi jangan dikotomi bahwa ini yang ini kalau tidak ada ilmunya. Kenapa? Pak Gubernur juga kan mendapatkan masukan dari ahli-ahli. Baik ahli di Indonesia sendiri, profesor, ada Profesor Budi Haryanto, ada dari Jerman, ada dari Amerika, dan sebagainya. Oke, artinya pembukaan bioskop ini juga bukan jadi kepentingan para pengusaha semata begitu ya, tapi memang karena ada riset-risetnya, ada para ahli yang juga menyimpulkan bahwa masih aman jika ada pembukaan. Begitu ya, Pak Joni ya? Ya, jadi saya yakin yang duduk di pemerintahan itu, baik dari gubernur ke bawahan itu semuanya orang pintar tuh, nggak ada yang nggak pintar tuh, ya kan? Artinya dia mendapat referensi ini bukan dari kita saja, dari yang lain-lain juga dapat, gitu. Nah, kemudian di situ kita kasih tahu, ini ada protokol. Ada terakhir ditanya Pak Joni, itu protokol tentang sirkulasi udaranya gimana? Nah, kita ceritain, Pak, kalau yang AC biasa itu ada yang masuk udara dingin, udara yang kotor, yang panas itu disedot melalui namanya itu return. Masuk lagi ke AHU, mesin di belakang. Diolah, dingin, masuk lagi. Nah, kita tambahkan sekarang pakai namanya itu ultraviolet yang untuk menyaring udara masuk ke dalam ruangan dan udara keluar ruangan. Kita pasang dua itu, alat itu. Itu loh Mbak. Jadi safe itu. Dan tinggi plafon kan 7-8 meter. Kalau pesawat terbang kan cuma 1-2 meteran lebih paling. Gitu. Lebar berapa? Gitu. Oh nggak ada masalah. Artinya selama 4 bulan ini para pengelola gedung bioskop sudah memikirkan benar-benar infrastruktur untuk mendukung tidak atau meminimalisasi penularan di dalam gedung bioskop begitu ya Pak Joni? Oke. Udah, Pak Joni, ini kalau sekolah saya udah lulus ya S3 kali. Pak Joni, tapi kalau kita berbicara di luar pro kontra nih dari pembukaan gedung bioskop, kita tahu ada sejumlah pegawai, sejumlah pekerja yang nampaknya dirumahkan selama gedung bioskop ini tutup, tidak beroperasi. Sejauh ini seperti apa Pak? Bagaimana kemudian mengetahui mereka hidupnya, kemudian kesejahteraan mereka? Apakah juga masih ditanggung oleh pengusaha bioskop ini Pak? Iya, sebagian ditanggung oleh tergantung manajemen masing-masing ya. Kayak di SS1 itu ditanggung 50% ya, karyawan dirumahkan. Begitu buka nanti dipanggil lagi. Tuh, ya kan? Ada juga yang memang udahlah saya berhenti aja ya PHK, pokoknya kan kasih sangon dan sebagainya. Itu begitu. Itu semua saya nggak begitu besar Mbak. Ya, dan yang besar apa? Efek dari bioskop tidak ada, yang mati UMKM yang menempel di dekat bioskop. Gitu?
Itu banyak sekali. Tapi pasti kerugian yang wacana terjadi. bioskop Itu dibuka makanya ini jadi efek yang disitulah positif. saya katakan pentingnya bioskop untuk menghidupkan ekonomi di bawah itu. Ada Ya. tukang parkir, tukang apa, semuanya ada. Ya, setuju. Di daerah gitu loh. Setuju. Jadi efek wacana bioskop dibuka ini harusnya jadi Sangat. angin segar Triliunan untuk loh, para Mbak. pekerjanya Jangan ya, main-main. Pak. Triliunan. Oke, Pak Joni, kita tahu, tapi nanti ketika dibuka, ketika bioskop-bioskop ini dibuka, pasti akan mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang ada pasti juga mengharuskan kapasitasnya cuma 50% dari gedung bioskop. Bahkan kalau di luar negeri tadi 30%, Pak Joni. Nah, kalau melihat Ya. 50% ini dari para penonton, apakah tetap bisa menolong beban biaya selama gedung bioskop ini dibuka? Begini Mbak, ini juga pertanyaan yang klasik juga. Para pemilik film, produser maupun importer berpikir dua kali kalau ditaruh filmnya di bioskop. Gitu, cuma dapat kapasitas hanya 50%. Itu kita sudah pikirkan. Permasalahannya sekarang, kita harus tetap belajar, kita coba. Gitu, kita lihat nanti. Gitu. Artinya pendapatan itu cukup nggak nih buat operasional kita, gitu, dan untuk bayar film. Kan film itu kan dibayar setelah potong pajak, 50% untuk milik film, 50% untuk bioskop, bebannya. Gitu loh. Nah ini persoalannya satu, kita menghimbau pemerintah daerah, seluruh daerah itu tolong pajak hiburan, itu ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 20%, tergantung daerahnya. Itu jangan dipungut dulu selama 1 tahun buat membantu kami. Kami nggak minta uang, minta kebijakan itu. Itu pajak tontonan yang pajak hiburan. Oke, artinya Jadi akan terus dilakukan evaluasi ya, besar Pak Joni. sekali kerugiannya. Gitu. Oke, artinya evaluasi akan selalu dilakukan. Apakah cukup bisa membantu perekonomian dan juga bisa meminimalisir penularan COVID-19 di sana. Tapi Pak Joni, belakangan nih, gara-gara pandemi nih Pak Joni, beberapa bisnis tempat nonton outdoor mulai bermunculan. Pak Joni ngelihat bisnis ini akan seperti apa? Apakah ini akan bertahan lama atau mungkin hanya karena pandemi semata? Saya rasa begini ya, kalau saya jawab itu tidak bertahan lama, nanti nggak etis saya sama teman-teman saya yang buka itu ya. Memang itu ada beberapa kendala-kendala di dalamnya, gitu. Satu adalah filmnya itu dia pakai media lain, bukan pakai proyektor, gitu. Nah ini biasanya film-film asing biasanya nggak mau ngasih film itu, gitu. Kan kejadian kemarin di Mekarta itu, gitu. Film orang lain nggak tanpa izin, akhirnya kan diklaim. Gitu. Ada filmnya si Odi Mulia, ada filmnya Parwes, gitu. Ya. Nah, karena dia itu ambil dari apa namanya, apakah saya nggak tahu persis dari media apa, tanpa izin, itu melanggar undang-undang hak cipta itu, Pak. Nah, itu kan kesulitannya di situ. Dan itu nggak gampang itu 1 hektar itu berapa isinya mobil, gitu. Nah, tapi saya tidak mau dalam lah, itu menurut saya sih bagus-bagus saja buat menghibur masyarakat. Bagus-bagus saja, situ ada kuliner juga, ada apa gitu ya. Untuk saya. Oke, jadi kesimpulannya bioskop dibuka nih, pengusaha sudah siap, pengelola sudah siap, balik lagi ke individunya ya Pak. Individunya juga harus tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai nanti ketika sudah dibuka, malah ditutup lagi gara-gara personal sendiri. Pak Joni Syafruddin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia sama-sama. Connected. Ya.